Assalamualaikum, selamat siang anak-anak. Berjumpa lagi di kelas Bu Laila. Masih pada semangat gak nih? Tetap semangat ya, walau sudah siang. Oh iya, jangan lupa presensi di Google Classroom ya. Kemarin kan kita sudah belajar mengenai pengertian teks anekdot, ciri-ciri teks anekdot, makna tersurat dan tersirat dalam teks anekdot. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks anekdot. Struktur teks anekdot, yang pertama ada abstraksi, kemudian yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, yang kelima kode. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama abstraksi adalah awalan dalam cerita yang berfungsi menggambarkan gambaran tentang cerita tersebut. Jadi di abstraksi berisi gambaran secara umum agar pembaca dapat membayangkan cerita tersebut. Kemudian yang kedua orientasi. Di orientasi ini berisi latar belakang mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi. Yang ketiga krisis. Krisis merupakan pokok permasalahan atau inti peristiwa suatu anekdot. Di bagian ini terdapat kelucuan atau kritikan yang menggelitik dan mengundang tawa sekaligus sindiran yang akan disampaikan. Kemudian yang keempat, reaksi. Reaksi berisi tanggapan terhadap cerita anekdot. Dalam reaksi ini merupakan kelanjutan dari krisis. Reaksi berisi tanggapan atau penyelesaian masalah menggunakan cara-cara unik dan berbeda. Kemudian yang terakhir ada kode. Kode merupakan bagian yang menutup cerita dalam teks anekdot. Kode memuat komentar, persetujuan, atau penjelasan ulang dari cerita yang akan dipaparkan. Nah, ini ada contoh teks anekdot yang berjudul Sekolah Bertaraf Internasional. Bu guru memasuki kelas satu demi persatu saat lonceng sekolah di kelas A mulai bergema. Bu guru tersebut berdiri di depan kelas sambil menenteng lembaran pengumuman. Anak-anak, ibu punya pengumuman penting dan gembira untuk kalian. Mulai bulan depan, sekolah kita akan berubah status sebagai sekolah bertaraf internasional. Nah, bagaimana? Apa yang akan kalian lakukan untuk menyambutnya? Bu guru mengoper lembaran pengumuman untuk dibagikan. Jono mengangkat tangan. Saya mau les bahasa Inggris buat mendukung belajar dengan taraf internasional, Bu. Bagus, Jono. Bu guru senang mendengarnya. Dia melirik ke arah Ical. Kalau kamu, Cal. Saya mau meminta orang tua saya untuk menyiapkan biaya sekolah lebih banyak lagi. Loh, kenapa? Soalnya dengan bergantinya status sekolah ini menjadi taraf internasional, maka biaya sekolahnya pun pasti lebih mahal. Iurannya akan lebih tinggi. Belum lagi bayar ini itu, jawab Ical. Bu guru mengkerutkan kening. Kok jawaban kamu sinis sekali? Gini, kalau sekolah kita menjadi bertaraf internasional kan jadinya sama kayak sekolah-sekolah luar negeri, lebih berkualitas. Tapi Bu, menurut saya sekolah bertaraf internasional itu sebenarnya punya arti sekolah bertaraf
bertarif internasional, jelas Ical. Mendengar jawaban Ical yang kritis, Bu Guru jadi hanya bisa terdiam. Mungkin hatinya mengiyakan. Untuk menormalkan situasi, dialihkan pembicaraan menjadi tentang materi pelajaran agar kondusif. Nah, ini hasil analisis contoh tadi. Yang pertama ada abstraksi. Abstraksi berisi gambaran secara umum. Nah, di contoh tadi, gambar secara umumnya yaitu Bu Guru memasuki kelas satu demi persatu saat lonceng sekolah di kelas A mulai bergema. Yang kedua, orientasi. Orientasi berisi latar belakang peristiwa tersebut bisa terjadi. Tadi di contoh tadi, latar belakangnya yaitu di kelas. Jadi, orientasi pada contoh tadi, Bu Guru tersebut berdiri di depan kelas sambil menenteng lembaran pengumuman. Yang ketiga, krisis. Krisis berisi pokok permasalahan. Pokok permasalahannya ketika Ical diberi pertanyaan oleh Bu Guru. Jawabannya Ical, saya mau meminta orang tua saya untuk menyiapkan biaya sekolah lebih banyak lagi. Loh, kenapa? Soalnya dengan bergantinya satu sekolah ini menjadi taraf internasional, maka biaya sekolahnya pun pasti lebih mahal. Iurannya akan lebih tinggi. Belum lagi bayar ini itu. Kemudian yang keempat, reaksi. Reaksi Bu Guru ketika mendengar jawaban Ical, yaitu pada kalimat mendengar jawaban Ical yang kritis, Bu Guru tadi hanya bisa terdiam, mungkin hatinya mengiyakan. Nah, reaksi Ibu Guru hanya bisa terdiam. Yang kelima, kode. Kode berisi penutup, bisa komentar, persetujuan, atau penjelasan ulang dari cerita yang dipaparkan. Pada contoh tadi, kodenya pada kalimat untuk menormalkan situasi, dialihkan pembicaraan menjadi tentang materi pelajaran agar kondusif. Lanjutkan aspek kebahasaan teks anekdot. Yang pertama ada menggunakan keterangan waktu. Keterangan waktu bisa diawali dengan sejak, kemarin, atau pada suatu hari. Yang kedua, menggunakan kalimat tanya. Kalimat tanya berisi 5W plus 1H. Yang terdiri dari apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Dan juga diakhiri dengan tanda tanya. Yang ketiga, kalimat imperatif. Kalimat imperatif berisi kalimat perintah, permohonan, ajakan, dan larangan. Kemudian yang keempat, menggunakan kalimat seru. Kalimat seru berisi kalimat yang mengungkapkan kekaguman perasaan. Contoh, siap Pak, tugas telah kami laksanakan dengan baik. Siap Pak, pada kalimat tersebut diberi tanda seru untuk meyakinkan lawan bicaranya. Kemudian yang terakhir, menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris merupakan kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Contoh, tugas seorang siswa belajar bukan? Kalimat tadi merupakan kalimat retoris. Karena kalimat tersebut hanya menunjukkan
bahwa tugas seorang siswa memang belajar, jadi tidak membutuhkan jawaban. Nah, itu tadi pemaparan mengenai struktur teks anekdot dan aspek kebahasaan teks anekdot. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.